Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita pada sesi yang kedua. 1 jam ke depan insyaallah, tidak begitu lama. Kita akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan bertambah kuat dengan sebab ketaatan, dan iman itu bisa berkurang karena faktor kemaksiatan. Itu adalah menjadi bagian dari i'tiqad ahli sunnah, sebagaimana dalam banyak kitab pembahasan tentang hal itu, tentang definisi iman. Hadirin yang kami muliakan, maka dalam rangka untuk kita bisa terus beramal saleh dan beramal saleh, kita pun melatih diri untuk meningkatkan iman, agar iman kita menjadi kuat. Dengan kuatnya iman, amal saleh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji tentang hal itu. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi itu bentuknya infak, sedekah, nafkah, memberi bantuan ilmu, memberi bantuan tenaga, finansial, a'ta. Wattaqa, dan dia bertakwa dalam hal pribadi dia, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ini amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, fasanyassiruhu, kami akan mudahkan untuknya bisa beramal kebaikan yang berikutnya dan berikutnya. Fasanyassiruhu lil yusra, yani lil amali saleh ba'dahu. Kemudahan demi kemudahan Allah berikan padanya karena faktor amal saleh yang dilakukan oleh kita. Kita tahu ya kaum muslimin, seorang hamba bisa beramal saleh manakala Allah
menolongnya. Pertolongan Allah dalam bentuk taisir, kemudahan. Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang mengantarkanku ke dalam surga dan menyelamatkanku dari neraka. Pertanyaan besar. Maka Rasul mengatakan, laqad sa'alta 'an 'azim. Wahai sahabatku, sungguh engkau telah bertanya perkara besar, perkara pokok dalam hidup kita. Itu sebagai program awal. Jangan seperti kebanyakan orang. Kalau ngomong sama anaknya itu, "Nak, gantungkan cita-citamu setinggi langit." Kita bablas tak tembus langit. Sampai langit 1, 2, 3, 4, 7. Karena arsy berada di bawah. Karena apa? Al-jannah berada di bawah al-arsy. Tujuan kita ke jannah. Bukan hanya setinggi langit itu, selera rendah, pagur langit dok. Langit kecil, bisa tembus. Kita nasihati anak kita, diri kita, istri kita, keluarga kita. Cari akhirat. Jangan cuma mencari dunia tok. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar olehmu, raih olehmu, utamakan sebagai program hidup nikmat yang Allah siapkan di darul akhirah. Cuma jangan kau lupakan bagian dari dunia saja. Hadirin yang kami muliakan, kita kembali kepada materi yang sedang saya sampaikan. Ketika seorang itu beramal soleh, dimudahkan oleh Allah. Pertanyaannya Mu'ad tentang perkara masuk dalam surga, itu berat. Selama di neraka itu berat. Karena besar itu. Namun Rasul mengatakan, wa innahu layasirun liman yassarallahu alaihi. Namun itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang tidak dimudahkan, bagi mereka yang tidak mendapatkan taisir, kemudian dari Allah, terasa berat untuk duduk sejam 2 jam di majelis ta'lim. Berat. Lawang yang sudah biasa ngaji juga berat ya Pak ya. Berat nonton Pak? Berat klesot dan jenengan kepengen bali baik. Tapi kita sabar. Sejam 2 jam tidak masalah. Selesaikan materi ini Pak ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa orang jami'an. Ayat yang tadi kami sampaikan, siapa yang beramal kebajikan a'ta wattaqa, memberi dan bertakwa, itu amal soleh, akan dapat kemudahan. Kemudahan apa yang dimaksudkan? Kemudahan beramal berikut. Sehingga marilah kita beramal. Dengan amalan itu iman naik, meningkatkan, dimudahkan beramal sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, di antara pembatal atau di antara perusaknya maksiat yang nanti akan kami sampaikan, cuman kita nyambung saja pembahasannya. Kemaksiatan harus kita waspadai wahai kaum muslimin. Kemaksiatan harus kita waspadai. Sifat kemaksiatan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau mengatakan annal ma'siyata tatawalladu ba'daha ba'dan. Kemaksiatan itu bersifat melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Itu maksiat. Kalau sudah mencicipi satu dosa dan dia merasa senang, akan tertarik dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus berlanjut. Tidak ada puas hati ini. Syahwat tidak terhenti. Dia akan menjerit. Ingin supaya terpenuhi syahwatnya. Begitu seterusnya. Muslimin. Na'udzubillah min dzalik.
sudah terjun di dunia narkoba mamanya, mencicipi narkoba, akan ada ketagihan. Frekuensinya yang tadinya 9 sekali tambah sampai sesering mungkin. Yang tadinya dosisnya berapa miligram, kemudian bertambah menjadi gram, kemudian terus. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bahayanya maksiat yang menggerus iman dan takwa. Insyaallah nanti akan kita sampaikan. Maksiat itu berbahaya, merugikan. Karena itu dilarang dalam agama kita. Semua yang dilarang dalam agama kita itu adalah hal yang madarat, membahayakan kita. Allah Maha tahu apa yang penting bagi kita, apa yang berbahaya bagi kita. Yang berikutnya kaum muslimin, di antara contoh hadis adalah amalan ibadah salat. Amalan ibadah salat. Setelah kita menunaikan ibadah salat yang fardu, kita tambah dengan ibadah salat yang sunnah. Itu bentuk istiqamah itu seperti itu. Bentuk keistiqaman itu seperti itu. Mendahulukan yang wajib, kemudian tidak mencukupkan dengan yang wajib, tetapi disusul dengan yang amalan yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hambaku berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan-amalan yang paling aku cintai untuk dilakukannya melebihi amalan-amalan yang aku fardukan. Hadis ini menunjukkan amalan itu diutamakan yang apa? Fardu. Yang fardu. Dan itu yang paling Allah cintai. Setelah kita melakukan yang fardu, kita pun berusaha untuk bertaqarrub lebih lagi. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba tersebut setelah menunaikan yang wajib-wajib, dia pun melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nawafil, nafilah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Hadirin yang kami muliakan, orang yang melakukan amalan sunnah setelah dia melakukan yang wajib menunjukkan tingginya imannya. Bagaimana itu kaum muslimin? Kita perhatikan definisi wajib. Kita tahu yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Definisi kewajiban dalam Islam adalah akan diberi pahala orang yang mengamalkannya dan akan disiksa orang yang meninggalkannya. Sehingga dorongan orang mengamalkan kewajiban itu ada dua. Dorongan ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, rahmatullah, mendapatkan al-jannah. Sehingga dia semangat karena dorongannya itu. Kadangkala dorongannya hanya faktor yang kedua. Takut disiksa. Jadi dia melakukan kewajiban baik, namun dorongannya hanya semata satu sisi ini. Semangat mendapatkan pahala, meraih surga, itu lemah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menyebutkan hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Ketika beliau mensyarah hadis ini, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Ya dia mukmin, tapi dorongan dalam beramal karena takut disiksa. Kurang, tidak mengharap pahala, tidak mengharap ridha, apalagi jannah. Itu lah ya wajib. Ya dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti dosa disiksa. Ya lakukan. Hanya semata supaya ben ora disiksa.
Wedi tok. Dorongan untuk beribadahnya lemah. Karena itu kata Syekh, orang yang imannya lemah kadangkala meninggalkan yang wajib. Karena apa? Dia menyangka tidak ada yang melihat. Kadangkala terjangkiti riya. Kadangkala dia melakukan yang maksiat. Iman yang lemah. Hadirin sekalian, maka ketika ada orang yang melakukan amalan kewajiban disusul dengan yang sunnah-sunnah, itu menunjukkan imannya tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Karena dorongannya itu bukan hanya takut disiksa, tapi harapan yang besar. Mudah-mudahan aku dicintai Allah. Mudah-mudahan menjadi hamba yang mahbub inda Allah, dicintai Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah, rahmatullah, jannatullah. Mudah-mudahan dengan berusaha mengamalkan yang wajib dan disusul dengan yang sunnah-sunnah. Disitulah akan berhasil istiqamah. Yang kedua, kaum muslimin, adalah al-ishtighalu bil ilmi syar'i. Menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Istiqamah. Ada sebuah riwayat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan Hanzalah. Ketika Abu Bakar Siddiq bertanya, "Kaifa haluka ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Sahabat Hanzalah mengatakan, "Nafaqu Hanzalah." Hanzalah hari ini, sekarang ini sedang terkena penyakit kemunafikan. Maka Abu Bakar Siddiq heran, "Ada apa denganmu? Masa orang munafik ngaku? Yang enggak ada pak kalau orang munafik ngaku. Ini berarti ada apa ini?" Abu Bakar Siddiq kaget. Ada apa? Qala Hanzalah mengatakan, coba kita lihat wahai kaum muslimin, diri kita masing-masing setelah kita selesai dalam membaca ini, kita bagaimana kita ini kondisinya? Apakah merasa seperti Hanzalah atau kita adem ayem saja? Ya. Ketika Hanzalah mengutarakan, "Idza jalasna 'inda Rasulillahi alaihi salatu wasallam," kalau kita sedang duduk di hadapan Rasul, bermajlis dengan Rasul, yudzakiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'ainahu ra'ya 'ainin atau kama qala. Kalau kita duduk di depan Nabi, beliau bicara tentang surga, beliau bicara tentang neraka, maka iman kita naik. Sampai-sampai seakan-akan kita melihat surga, kita melihat neraka. Semangat ibadah, takut dengan dosa. Namun idza raja'na, kalau kami atau kita sudah pulang ke rumah masing-masing, afasnal azwaj wal aulad wa day'at fanasina katsira. Namun kalau kita sudah pulang ke rumah kita masing-masing, kemudian kita sibuk mengurusi keluarga, sibuk mengurusi anak istri, sibuk mengurusi harta benda, perdagangan, kita pun lalai dan lupa dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kita bagaimana Pak? Kalau saya enggak beda Pak. Cuman jenengan tidak merasa sebagaimana merasanya para sahabat. Kesibukan duniawiyah. Hukumnya apa? Hukum asalnya selama itu halal, mubah. Boleh. Tetapi ingat ya kaum muslimin, kesibukan duniawiyah itu sebagai salah satu sebab turunnya iman, bahkan lenyapnya iman. Hati-hati, waspadalah. Waspadalah. Kita masuk pada pembahasan ini dulu, mumpung pas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'ard minad dunya. Ada orang di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore dia kafir. Ada orang di waktu sore dia masih mukmin, di waktu pagi dia telah kafir.
yakni hilang imannya, turun drastis, kurang dari 24 jam, hilang ludes, habis imannya, berubah jadi kafir. Apa faktornya? Dunyawiyah, Pak. Yabi'u dinahu bi'ardina dunya. Dia jual agamanya dengan nilai-nilai dunyawiyah. Harta benda, kedudukan, jabatan, tijarah, perdagangan, dan yang lainnya. Waspadalah. Hal yang mubah, jual beli, peternakan, pertanian, bekerja, jadi seorang manajer atau jadi seorang pejabat. Hal-hal yang mubah-mubah saja, halal-halal saja, selama itu tidak melanggar syariat, tetapi itu bisa menurunkan kadar iman. Di saat kapankah itu terjadi? Ini pembahasan kita. Di saat kita jauh dari majlis ilmu. Di saat kita jauh dari majlis ilmu, kesibukan duniawi, melalaikan. Tahu ada chattingan atau WA di grup jadwal taklim. Nanti sore atau nanti malam. Dia dapat itu. Diingatkan. Tapi dia lebih mendahulukan dunianya. Wah, ini pas saya dagangnya lagi laris-laris, Pak. Masa talim terus? Yang mengatakan itu kadang-kala bukan kita, bukan abinya, kadang-kala uminya. Pak, aja talim baik, Pak. Duitnya kurang. Para ibu mengingatkan suaminya seperti itu. Tutul di situ, tutul mana? Aja talim yang isuk kasih anak. Wah. Akhirnya abinya ya wislah dagang baik, dagang tutulan cilok, tutulan apa supaya dapat duit. Sehari 2 hari berlanjut sampai lupa taklim. Tergerus oleh kesibukan, akhirnya engkau meninggalkan sekian banyak amal saleh dan ilmu pun semakin hilang. Ilmu itu semakin jauh semakin hilang. Kalau tidak dimurajaah. Kita alhamdulillah sudah taklim lama, Pak. Taklim lama tahunan di antara antum, Masya Allah. Ilmunya sudah dalam atau masih dangkal, Pak? Saya sudah lama. 10 tahun ngaji di Salafi. Oh, luar biasa. Ilmunya berapa? Berapa ya? Berapa yang dihafal dari ayat? Berapa yang hafal dari hadis? Berapa matan kitab? Berapa kitab yang sudah diselesaikan? Bingung kalau ditanya seperti itu. Ya saya ngajinya jiping. Metu kelalen, Pak. Jiping itu apa? Ngaji kuping. Hasilnya tulen, metu kelalen. Kalau begitu apa hasilnya? Hasilnya cuman ya ngaji swetok. Ilmunya jarang. Karena itu walaupun dia sudah 10 tahun ngaji di Salafi, berapa kitab yang sudah dibaca oleh Ustaz, dia sedikit hafalannya, sibuk dengan duniawi, hanya sebentar lupa dia dengan ilmu. Kadang dia lebih dahulukan duniawinya daripada ilmunya bahkan. Waspadalah, itu bisa menimpa kita. Jangankan kita, sahabatnya merasa hal itu mengancam mereka. Apalagi kita yang imannya dangkal. Bukan tinggi, Pak ya. Kalau sahabat luar biasa imannya. Kita maaf masih kalah dengan duniawi kita. Itu belum berkaitannya dengan syahwat, maksiat. Wah, itu lebih berat lagi. Karena itu kaum muslimin, apa yang dilakukan oleh Hamdalah dengan Abu Bakar Siddiq? Mereka segera datang kepada Nabi. Ta'ala bina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berjalan kepada Nabi untuk datang ke majelis ilmu. Sehingga di antara hal yang menyebabkan keistiqomahan adalah istighal bil ilmi syar'i. Menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Caranya dengan talabul ilmi.
Kalau kita jauh dari talabul ilmi akan tergerus iman kita dan akan sulit untuk istiqamah. Kita baca ucapan Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bihi yani bil ilmi, dengan ilmu yu'rafullah, seorang hamba akan bisa mengenal Allah. Wa yu'badu, dengan ilmu Allah diibadai. yakni seorang hamba akan mampu bisa beribadah kepada Allah. Itu pentingnya ilmu. Wa yudhkar wa yuhad, dengan ilmu Allah itu diingat. Dengan ilmu Allah itu diesakan. Wa yuhmadu wa yumajjad, dengan ilmu, terbimbing oleh ilmu, Allah itu dimuliakan dan diagungkan dengan ilmu sebabnya. Kalau orang itu tidak berilmu, ya tidak terfikirkan ibadah, memuliakan Allah dan menghormatinya. Dengan ilmu seorang bisa dimudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju al-jannah. Mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya adalah orang yang tidak mencari ilmu akan berat dan sulit untuk menuju ke jannah. Ini dia. Sebagaimana hadis Nabi yang lainnya dalam keutamaan ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik, Allah akan fakihkan dia. Allah akan fahamkan untuknya mengerti tentang agama ini. Maka kebalikannya adalah man yuridillahu bi syarran, barang siapa yang Allah inginkan sebagai hamba yang jelek, maka akan dihalangi dia untuk mengerti tentang ilmu. Hakadha kaum muslimin. Ilmu itu penting. Keistiqamahan itu beserta diiringi dengan ilmu. Walaupun antum sudah tahu ilmunya, tapi datanglah. Kedatangan ke majelis salim itu berpengaruh. Sibuknya kita dalam muthala'ah, sibuknya kita dalam membaca, sibuknya kita dalam menulis, sibuknya kita murojaah, sibuknya kita menghafal, sibuknya kita di dalam dunia ilmu, itu menyebabkan keistiqamahan. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, saya minta maaf, kalau ada orang bertanya, apa sih fungsinya ta'lim? Keistiqamahan. Walaupun Anda hanya jiping, hanya ngaji kuping, hanya mendengarkan tok, kemudian tulen metu kelalen, tapi manfaatnya adalah keistiqamahan. Walaupun nanti kalau jenengan pulang ke rumah, istrinya tanya, "Bi, ngaji apa?" Oke banget. Apa? Bingung ngomongnya, Pak. Apa ya? Kelalen kok, kelalen. Kok nggak ditulis kon? Ya kelalen, Pak. Qaidul ilmu bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Sehingga nanti kalau istrimu di rumah tanya, nih tulisannya urut dan jelas. Ketika ditanya, mana dalilnya, Bi? Orang bisa nulis. Wah. Tulisannya bahasa Arab bingung. Turusullah juga belum katam-katam ya. Kadang-kala seperti itu. Hadirin mereka, kesibukan mencari ilmu itu satu hal yang besar. Mengarahkan kita menuju jannah. Karena itu jangan lengah. Jangan lengah. Asa tidak di sekitaran antum banyak membuka halaqah-halaqah. Datangi. Itu sarana istiqomah. Jangan pernah mengatakan, lah ngaji berapapun lamanya saya juga nggak pernah hafal. Dawang orang tua Pak suruh ngapal ya susah. Kalau santri lah harus hafal. Karena mereka mencari ilmu. Kalau antum kan tingkatannya bukan mencari ilmu, mendengar ilmu. Hah? Tingkatan mencari ilmu itu ya kaum muslimin, awwalu hasumtu. Tingkatan mencari ilmu
Yang pertama adalah setelah datang, diam kamu. Diam. Kemudian as-sam'u. Kemudian mendengar. Yang ketiga al-fahmu. Faham. Yang keempat al-hifdu. Menghafal. Yang kelima al-amal bih. Mengamalkan. Itu tahapan mencari ilmu. Lah sekarang datang juga nggak mau. Lah bagaimana dapat ilmu? Ya tidak Pak? Ya. Lawang yang datang saja ke majelis salim. Tapi ngobrol. Ya. Ngobrol masalah apa? Dagangan. Kadangkala umahat kan makhluk halus Pak. Artinya tidak nampak di mata kita. Karena di sana tempatnya gitu. Di ruangan lain maksudnya begitu bukan. Kadangkala karena dia tidak kelihatan sama ustadznya ngobrol. Ini dagangannya kulakannya di mana ya? Harganya kok murah? Dagangan terus sampai akhir majelis salim baru selesai ngobrol dagangan 1 jam penuh selesai majelis salim. Jangan, nggak dapat ilmu. Yang duduk diam tapi tidak mendengarkan. Boten mirengak, boten krungu. Karena apa? Ngantuk. Tenang banget Pak Jan. Enggak bergerak. Ternyata ketika selesai talim kaget. Oh, sudah selesai ya? Enggak dapat ilmu Pak. Diam. Tapi enggak mendengarkan. Enggak dapat ilmu. Harus mendengarkan. Melalui udun. Mendengarkan itu. Sampainya penjelasan. Itu pun belum tentu paham. Karena apa? Kadang-kala mendengarkan sambil mikir. Ini jam sekian ya. Belum matengan. Nanti mau dagang, mau jualan. Mau dengarkan tapi setengah dengarkan, setengah mikir. Ya nggak dapat ilmu juga. Apalagi tingkatan faham. Bisa gagal faham. Apalagi tingkatan hifdun. Menghafal. Berat itu Pak. Sehingga mari kita talabul ilmi. Agar kita istiqamah. Yang berikutnya. Al-ikhlasu fil amali. Fil ilmi wal amal. Ikhlas dalam berilmu. Dan dalam beramal. Ikhlas sebagai kaum muslimin yang biasa diterjemahkan dengan murni. Membersihkan niatan karena Allah. Itulah yang bisa menyebabkan kita istiqamah. Tidak peduli dipuji atau tidak dipuji. Saya beramal karena Allah. Dia tetap mengamalkan itu. Ada yang mencela, ada yang tidak setuju. Biar saja. Saya beramal ini karena Allah. Anda enggak suka ya silakan. Yang penting saya di atas sunnah. Terus. Niatan dalam talabul ilmi karena Allah melanggengkan talabul ilmimu. Niatan ikhlas dalam beramal liwajillah dalam rangka mencari wajah Allah. Itu yang menyebabkan kau bisa terus beramal. Tidak ada tendensi yang lain. Kita tahu kaum muslimin dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beribadah karena tendensi duniawiyah akan berhenti dalam beribadah. Ketika kapan? Ketika tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham." Celaka hambanya dinar. Celaka hambanya dirham. Yakni dia beribadah karena menginginkan dirham atau dinar atau dolar atau real atau rupiah. Minasyirki iradatul insan bi'amalihi lidunya. Satu bab dalam kitab Tauhid. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan apa? Minasyirki. Termasuk dari kesyirikan
iradatul insan bi'amalihi dunya. Tujuan seorang ketika beramal untuk meraih dunia. Dunia itu bisa uang, bisa sanjungan, bisa penghormatan, bisa penokohan, bisa sebagai amir atau rais atau itu dunia, macam-macam tafsirnya kaum muslimin. Kalau seorang beramal karena harta, dia akan semangat ketika dapat. Dan dia akan berhenti ketika dia tidak dapat. Nabi mengatakan pada kalimat berikutnya, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sahita. Kalau dia diberi apa yang diinginkan, maka dia ridho, semangat dalam beramal. Bukan karena Allah. Begitu suatu saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia beramal untuk dipuji, disanjung. Kali ini tidak ada yang menyanjung, lemah dia semangatnya. Patah semangat. Nggak ada lagi yang menyanjung, harapanku terputus. Akhirnya dia pun tidak istiqamah. Menghalangi. Tapi kalau yang ikhlas, Nabi menyebutkan ditaruh. Contohnya di pasukan. Pasukan paling depan, tengah maupun belakang, apapun diposisikanmu dalam dakwah ini. Karena ikhlas tetap saja dilakukan. Karena tidak ada tendensius apapun. Kalau sudah ada tendensius seperti itu di samping itu adalah syirik. Bisa syirik ashar. Bisa syirik ashar maupun syirik akbar. Tergantung tentang permasalahannya. Dan itu bukan pembahasan kita. Tetapi itu menghentikanmu dari keistiqomahan. Sehingga sebab yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ikhlas dalam beramal. Agar engkau kapanpun bisa mengamalkannya. Ketika bersama dengan ikhwan, ya dilakukan. Wong itu perintah Allah. Ketika tidak ada ikhwan, ya kita tetap kerjakan. Itu perintah Allah. Ada orang, sama saja bagi dia. Ada yang memuji atau tidak ada yang memuji. Sama saja. Hati-hati dari memuji Bapak yang menaikkan. Karena Nabi ketika mendengarkan seorang memuji orang lain, Nabi mengatakan apa? Laqad qata'ta 'unuqa akhika. Sungguh engkau telah memenggal leher saudaramu dengan pujian kepadanya. Orang beramal karena Allah, tiba-tiba engkau puji. Pujian ini terngiang di benak dia. Kemudian dia merasa senang sedikit demi sedikit. Oh berarti selama ini saya ada yang memperhatikan ya. Oh berarti saya mulia. Ini menyebabkan riya. Nabi mengatakan pujianmu kepada dia seperti halnya engkau memotong lehernya, memenggal lehernya. Yang tadinya sudah betul-betul ikhlas engkau puji, kemudian dia jatuh pada dosa riya. Karena hati-hati, karena itu hati-hati. Yang berikutnya, dalam hal ini disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fa'aqim wajhaka, maka luruskanlah wajahmu lid-din, untuk mengamalkan agama ini hanifa, secara lurus, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau akan langgeng, akan bisa terus menerus. Kalau kita beramal ada yang mencela, bagaimana Pak? Tetap saja kita amalkan. Walaupun itu mungkin mengundang kebencian orang. Urusan kita dengan Allah, bukan dengan dia. Dia membenci karena jahil. Masa kita yang berilmu takut melakukan yang hak karena pihak yang jahil? Itu sudah sunatullah Pak. Maaf, kadangkala bagi orang yang jiwanya kerdil, penakut, baru ada yang mencela atau ada yang mencibir atau ada yang membuli, langsung mundur. Saya nggak berani lagi lah memegangi sunnah, panas, banyak yang ngomong. Ini orang cemen.
penakut ini. Jaban. Jiwanya kerdil. Sudah disunahkan dalam hadis Nabi. Yang namanya orang memegangi sunnah akan menghadapi rintangan. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq la yaduruhum man khadalahum. Disebutkan dalam riwayat lainnya, wala yakhafuna laumata laim. Akan terus-menerus ada orang-orang yang menampakkan al-haq, yang tidak akan membahayakan mereka siapapun yang menyelisihinya, dan mereka tidak takut akan adanya orang yang mencercanya. Itu sudah ada nasnya. Siapa yang mengikuti sunnah akan menghadapi mereka-mereka itu. Karena itu tetap istiqamah. Walaupun seperti qalqabid al-jamar, memegangi bara api. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti pada kehidupan manusia satu zaman. Al-qabidu 'ala dinihi qalqabid 'ala al-jamar. Orang yang memegangi agamanya seperti memegangi bara api panas. Takwa ada yang mencela, beriman ada yang mencela, di atas sunnah ada yang merintangi, di atas al-haq ada yang menghalangi. Itu sudah hal yang biasa. Dan kemudian rintangan itu kemudian menjadikan engkau tidak istiqamah. Bisa dipahami hadirin? Hadapi itu semuanya. Itu hal yang sudah lumrah. Tidak akan mungkin ada manusia yang dicintai oleh semua orang. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Urusan kita mencari ridha Allah, bukan urusan kita mencari ridha manusia. Kadangkala dalam kehidupan itu kita sama istri kita salafiyat, wasalafiyin, wasalafiyat. Antum salafi, istrimu salafiyat. Dalam berumah tangga menghadapi problem dengan orang tua. Kadang-kala orang tua kita, kadang-kala orang tua istri kita yang masih awam. Dihalangi, dirintangi. Apalagi kalau sudah punya anak. Mereka mengkhawatirkan cucunya nanti ini mau jadi apa. Kan kadang-kala seperti itu ya. Mereka orang tua kita hormati, kita muliakan, kita cintai. Kita tidak durhaka dengannya. Tapi karena faktor jahil, ketidaktahuan ilmu kadangkala menghalangi. Ini maksudnya apa? Selesai pelajaran? Belum ya? Oh iya. Ya. Nanti kalau setengah 2 materi belum selesai, ini tidak dijawab ya Pak ya. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Kadang-kala orang tua kita memaksa, jangan dipondokan, sekolahkan di umum, kasihan anakmu, masa depannya suram, nanti mau jadi apa? Jawaban saja ya jadi orang Pak. Masa jadi hewan yang enggak. Orang tuanya marah-marah tapi sambil senyum-senyum. Ini anak jadi nasihati kok malah. Nah, jawaban yang ringan kadangkala. Jangan kemudian yang seperti itu merintangi antum untuk memondokkan anak antum. Karena antum mas'ul amam Allah terhadap putranya antum. Bukan mbahnya. Dengan baik-baik, dengan santun. Sampaikan. Anak ini saya ingin sebagai ahlul jannah, Mbah. Ini anak saya mau cetak sebagai penghuni surga. Napa Mbah mau seneng? Oh ya seneng otomatis. Caranya gimana? Ya diajari ilmu agama, Mbah. Niku laras sing mboten ate ngaji niku. Salat mboten. Nah, adzan tetep dolan bae. Nah, anakku niki adzan langsung mangkat nang masjid. Mbah ngomong, "Oh iya. Seneng." Itu kisah nyata. Ini kisah nyata saya ceritakan. Ketika mbahnya di awal-awal merintangi. Begitu anaknya sudah kelas 4, kelas 5. Dia mulai bisa baca Quran dengan baik. Hafalannya sudah mulai banyak. Mbahnya terkagum-kagum. Dan mencintai putunya ini dari anak kita. Dengan penuh cinta. Masya Allah ini anak kok baik teman ya. Ini anak kok pandai sekali ya. Ini anak kok luar biasa ya nih. Luar dari kebiasaan anak-anak yang lain. Dia dulu melarang karena jahil.
Sehingga kami ingatkan dengan ini adalah hal seperti itu yang jangan sampai menghentikan keistiqomahan. Banyak ikhwan kita yang menghadapi itu dan kemudian dia mundur dan tidak lagi nampak dalam ta'lim karena tidak kuat menghadapi orang tua. Yang berikutnya, ad-du'a, berdoa. Sebagaimana tadi kami sampaikan, doa karena hati manusia di antara dua jemari dari jemari Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menguasai hati kita. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'al lahu 'ala siratin mustaqim." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyesatkannya, maka Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah jadikan dia di atas siratul mustaqim, maka Allah akan jadikan dia di atas siratul mustaqim. Petunjuk ataupun kesesatan yang menentukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha' wa yudillu may yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu berdoalah kepada Allah dalam doa-doa kita terus menerus. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa ini dilakukan dengan terus menerus karena kekokohan di atas al-haq adalah Allah yang memberikannya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Ad-du'a. Jangan pernah kita pesimis wahai kaum muslimin. Harus optimis dalam perkara doa. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Semata kita berdoa, kita sedang menjalani ibadah dan dinilai mendapatkan ajr min Allah. Doa adalah senjatanya seorang mukmin, silahul mukmin. Doa wahai kaum muslimin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Kadangkala Allah uji kita dengan anak. Anak kita rewel, sudah bosan mondok, umurannya sudah dewasa. Ya, cekelane HP, Pak. Menang sih menang, tapi mojok, Pak. Ternyata game-giman. Ya. Futur. Aduh, orang tuanya susah banget. Maka, apa yang kita bisa lakukan? Doa ilallah. Hatinya anak ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berdoa sebagai orang tua, menangis kepada Allah agar supaya anak ini diberi petunjuk, maka apa susahnya bagi Allah? Sangat mudah bagi Allah. Membalikan hati anak ini sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menghendaki untuk mengabulkannya. Kadangkala kaum muslimin doa kita itu tidak kunjung dikabulkan. Itu faktornya bukan Allah tidak mampu mengabulkan. Karena di sana ada yang menghalangi terkabulkannya apa? Doa, di antaranya usaha yang syubhat. Usaha bisnis yang ada sisi keharamannya. Kasab ma'isyah yang itu ada keharamannya. Hati-hati. Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya
ketika meminta kepada Rasul, ud'uni an akuna mustajabat da'wah. Wahai Rasul, berdoalah engkau kepada Allah atau doakanlah aku agar aku menjadi seorang yang mudah terkabulkan doaku. Apa nasihat Nabi? Atib kasbak tustajab da'watak. Atib kasbak. Perbagusi kasabmu, usahamu. Tustajab da'watak, maka akan dikabulkan doa-doamu. Penghalang terkabulkannya doa diantaranya adalah makanan yang haram, usaha yang haram, ya, dan yang lainnya yang antum sudah sering disampaikan dalam majelis ta'lim. Yang berikutnya kaum muslimin adalah al-iktsar min qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, tentunya disertai dengan memahami dan mengerti maknanya. Bukan hanya sekedar qiraat, tetapi qiraatan yang disertai dengan tadabbur makna-maknanya. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Takwir, ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In huwa illa dzikrul lil alamin, liman syaa minkum ayyastaqim. Perhatikan ya kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In huwa, tidaklah Al-Quran itu illa kecuali sebagai peringatan bagi alam semesta, termasuk kita. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi kita umat manusia. Disebutkan dalam kalimatnya, liman syaa minkum ayyastaqi. Bagi siapa yang menghendaki di antara kalian untuk bisa istiqomah. Lihat, keistiqomahan dikaitkan dengan apa? Al-Quran. Al-Quran yang kita baca tafsirnya. Mungkin ada majelis ta'lim yang di situ membaca tafsir. Mungkin tafsir yang paling pendek, Taisir Karnuhan, Taisir Kalimur Rahman fi tafsir Kalimul Mannan, Syekh Abdurrahman Sa'di. Baca satu ayat demi ayat. Oh begitu. Ini jangan disepelekan. Qiraatul Quran dan membaca tafsirnya, ini salah satu sarana yang Allah sebutkan untuk bisa seorang istiqamah. In huwa illa dzikrul alamin, liman syaa minkum yastaqim. Al-Quran adalah peringatan bagi alam semesta ini, bagi siapa yang hendak istiqamah. Anak kita dari kecil dididik Al-Quran, pondok-pondok tahfidz Al-Quran, mengupayakan anak kita bisa membaca dengan baik. Nanti pada waktunya belajar tentang usul tafsir, beranjak belajar tentang tafsirnya. Itu upaya kita sebagai orang tua membekali ilmu agar anak kita kelak istiqamah. Kita bekali ilmu agar anak ini kelak istiqamah. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabiran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Keistiqamahan itu ditunjukkan oleh apa? Al-Quran. Yang berikutnya, yang ke-6 berarti ya, adalah as-suhbatus salihah. Bergaul, berteman dengan teman yang salihah, yang saleh dan salihah.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bergaul dengan orang yang saleh itu adalah bagian dari manhaj kita. Dari mana kita tahu ya kaum muslimin? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh dalilnya adalah ayat Al-Quran, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan dan dosa, maka engkau akan terjilat oleh api neraka. Ini pendidikan pergaulan. Jangankan kau berbuat zalim, berbuat kemungkaran, berbuat dosa dan kemaksiatan, condong ke sana. Maknanya apa? Bergaul. Ada ulfah, ketertarikan untuk mendekati mereka, bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka. Jangan, kata Allah. Kenapa? Karena engkau akan tersentuh api neraka. Ini menunjukkan perkawanan, pergaulan, hal yang penting dalam urusan agama kita. Hadirin yang melakukan manhaj kita adalah manhaj salafi. Apa tujuannya manhaj salafi ini? Anda perhatikan. Di antara keistimewaan manhaj salafiyah ini atau dakwah salafiyah ini adalah tarbutul muslima bi salafihi salih, mengkaitkan umat Islam dengan salafnya yang saleh. Kita umat Islam di zaman sekarang ini 2022 akan menjadi baik kalau kita terikat agama kita dengan salaf. Menjadikan mereka sebagai suri teladan. Menjadikan mereka sebagai panutan. Menjadikan mereka sebagai teman kita. Walaupun tidak sezaman. Tapi kita dekat dengan salaf. Kita sering membaca ucapan sahabat, ucapan Umar, ucapan Utsman, ucapan Abu Hurairah, ucapan. Itu dekat kita dengan mereka. Itu dakwah salafiyah. Karena itu kalau kita bergaul dengan orang, carilah orang yang saleh yang mendukung untuk kita bisa istiqamah. Di antara hadis yang mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yakhaliluh. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang menjadi teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang kau jadikan sebagai teman dekatnya. Kan itu berkaitan erat. Al-jalis janis. Orang yang semajlis itu berarti sejenis. Di dunia sekarang ini ada bahasa komunitas. Ada tidak, Pak? Ada komunitas. Komunitas bersepedaan. Komunitas hobi burung. Komunitas lapak burung dara. Klepekan darah seneng ya Pak. Ya. Asuk awan bengi sore klepekan darah apa ya. Na'udzubillah min dzalik. Salatnya ditinggalkan. Bablas orang mikirin ibadah. Darah pengen dipikir. Na'udzubillah min dzalik. Komunitas-komunitas itu pilihlah. Jangan salah masuk. Antum senang bersepedaan. Barang yang mubah halal. Monggo mawon. Tapi begitu kamu masuk pada komunitas, di situ ada aturan-aturannya, berpakaiannya dengan pakaian yang ketat. Akhirnya engkau membeli pakaian yang ketat, ikut-ikutan mereka, sehingga nampak bentuk auratmu. Yang wanita juga harus pakai yang ketat. Na'udzubillah. Event ini, event itu. Iurannya ini, iurannya itu. Mengadakan dangdutan, jenungan, jenggotan,
Melu dangdutan Pak. Walah, Jan. Sadar Pak, sadar. Setan tok. Jangan ikut-ikutan. Persepedaannya biasa pakai sirwal. Nggak usah mikir harus sekian kilometer. Tapi kurang asik Ustaz. Lah itulah dia sudah ada hawa nafsunya. Yang asik itu ketika ada wanitanya kan yang pakaiannya seperti itu. Enggak Ustaz niku, jangan asik niku. Berbau maksiat itu sudah. Itu menggerus. Kamu akan lepas dari keistiqomahan di atas ibadah karena kesibukan duniawiyah yang hukum asalnya mubah. Tapi karena pergaulan. Sehingga berhati-hatilah kaum muslimin dalam grup-grup WA, grup-grup usaha. Banyak teman umum yang malah justru menarik kita ke ribawi. Kurang modal nih, saya ada modal, cuman ini akhirnya ribawi. Ingin dana segar, 1 jam cair. Banyak jadi yang kayak gitu sekarang? Banyak. Kita salafi pergaulnya sama orang-orang yang seperti itu. Akhirnya jatuh pada ribawi. Maka di antara bentuk keistiqomahan adalah hal tersebut. Ya ini apa? Betul-betul menjaga pergaulan. Yang berikutnya masih berkaitan dengan hal yang sama. Tapi kita masuk pada yang berikutnya aja. Hal-hal yang merusak keistiqomahan. Minal mu'awwiqatil istiqamati. Di antara hal-hal yang menyebabkan rusaknya keistiqomahan adalah al-istihanatu bil ma'siyati. Meremehkan dan bermudah-mudahan dalam kemaksiatan. Bermudah-mudahan dalam dosa. Menganggap sepele terhadap maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, secara umum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum adu. Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan. Jangan kalian ikuti rayuan-rayuan syaitan. Innahu lakum adu. Karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Jebakan-jebakan syaitan adalah kemaksiatan dengan 2 pengertiannya. Berlebihan dalam beragama atau hulu. Dan juga al-jafa atau kemaksiatan hal-hal yang Allah larang. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Jangan diremehkan. Karena meremehkan kemaksiatan itu akan berakibat melemahkan iman. Dengan iman yang lemah akan akan terhalang seorang untuk bisa istiqamah. Terancam keistiqamahannya ketika dia tidak segera bersifar dari dosa itu. Kita sampaikan di sini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, disebutkan Syalbani dalam kitab Sahihul Jami', hadits nomor 2687. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Iyyakum artinya hati-hatilah kalian, wa muhaqqiratiz dzunub, dari sikap meremehkan dosa-dosa. Kenapa? فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَهُ.
atau hatta yahliknahu. Jangan sekali-kali kalian meremehkan dosa. Karena ketika dosa itu sudah berkumpul, dosa 1, dosa 2, dosa 3 berkumpul. Karena faktor apa? Meremehkannya, bergabung-gabungan dengannya. Maka dosa itu kata Nabi menghancurkannya, membinasakannya. Kita tahu kaum muslimin pengaruh dosa disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa Ad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawi syafi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabul 'abdu dzamban, idza adnaba al-'abdu dzamban, apabila ada seorang hamba berbuat dosa, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan tertitik di hati dia satu titik hitam. Kalau dia berdosa 2.2, hatta swaddat mudlima, 3, 4, 5 sampai kata Nabi hati itu menghitam kelam, menghitam kelam. Ya, ini sudah susah untuk diingatkan, susah untuk diperingatkan, susah untuk dinasihati. Hati ini sudah hitam. Kenapa? Faktor dosa yang selama ini dia lakukan. Kenapa? Karena dia merendahkan dan meremehkan dosa. Sekalian kita masuk kepada pembahasan yang masih terlewat. Apakah berarti orang yang istiqomah itu tidak pernah berbuat dosa? Jadi sudah kami sampaikan ini. Tidak seperti itu. Bedanya dengan yang ini yang sering kita baca. Kalau orang yang istiqamah jatuh pada dosa, segera dia beristighfar. Dan segera dia bertobat. Yang meninggalkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti punya salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat. Sehingga tidaklah dikatakan dia keluar dari keistiqomahan. Asalkan dia begini sifatnya. Dosa kemudian tobat. Artinya dia berusaha untuk meninggalkannya dan tidak mengulangi lagi. Di masa yang akan datang. Sebagaimana kita tahu. Tobat itu syaratnya berapa? Ada 3 yang disebutkan oleh Nawawi. Dan ada 5 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. 5 itu apa saja? Yang pertama ikhlas karena Allah. Tobat itu ikhlas. Dorongannya karena Allah. Meyakini itu dosa, dimurkai oleh Allah, karena itu berhenti. Itu. Kalau ada orang berhenti dari dosa, tetapi karena faktornya kesehatan. Orang biasa merokok. Kemudian, lu kenapa? Nggak rokok lagi, Pak? Iya, sudah sakit. Paru-paru, sudah kena kanker, sudah kena sesak napas. Oh, berhenti karena itu. Oh iya, nanti kalau sudah sehat, rokok maning, Pak. Enak. Yang orang rokok kecut. La haula wala quwwata illa billah. Orang ini tidak dikatakan taubat. Karena berhentinya bukan karena ikhlas karena Allah. Tapi karena al-hawa. Gak ada fungsinya dia. Tidak tercatat sebagai taubat. Taubat itu karena Allah. Yang kedua menyesal dari kemaksiatan itu. Yang ketiga menjauhinya. Yang keempat berazam alla yu'uda ilaihi abadan. Berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang. Dan yang kelima, di waktu yang masih terkabulkannya taubat, diterimanya taubat, yakni sebelum sakaratul maut. Terhentinya taubat itu ada 2. Yang pertama ketika sakaratul maut itu berkaitan dengan individu kita. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir, yakni sakaratul maut. Dan yang kedua adalah batasan waktu secara umum. Itu apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat,
maka Allah memberikan taubat padanya. Nah, orang yang istiqamah masih ada syahwat dalam hatinya, masih ada hawa nafsu pada hatinya, kadang-kadang jatuh pada kesalahan. Begitu diingatkan ini salah, akhi, antum salah paham, antum jatuh pada kebid'ahan umpamanya, antum jatuh pada pengertian yang menyimpang dari manhaj salaf. Oh iya, sebelah mananya coba dikoreksi. Ini. Oh ya sudah, astagfirullah wa atubu ilaih, tobat. Dan tobat itu bukan sesuatu yang tercela. Itu adalah orang yang dimuliakan dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taibu 'ani dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia itu disikapi seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Bahkan Allah mencintainya. Dalam banyak hadis, tapi karena waktunya tinggal 7 menit. Ya, kita terhenti pada jam 1:30. Persis ya Pak ya? Ya. Mbok jenengan merasa lama. Enggak 7 menit lagi Pak. Sabar. Yang ngantuk melek Pak. Yang ngantuk melek. Ini sudah di penghujung. Ngantuk baik mau. Melek. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Taubat itu bab yang panjang. Ada pembahasannya. Sehingga yang kita inginkan, kalau kita jatuh pada dosa, istighfar kepada Allah. Karena Rasul beristighfar berapa sehari? 70 kali minimalnya, bahkan lebih dari 70 kali. Bahkan sampai 100. Dan itu adalah amalan yang baik. Yang berikutnya, waktu kita terbatas. Di antara penghalang atau yang merusak keistiqamahan dalam ibadah adalah istighal bidunya 'anil akhirah. Terlalu sibuk mengurusi dunia dan terlalaikan dari akhirat. Di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika falikaumul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan oleh harta benda kalian dan oleh anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Apa makna dari berzikir kepada Allah? Qala al-mufassirun, dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ahlu tafsir mengatakan ai anis salat, yakni dari ibadah salat. Lihat barakallahu fikum. Harta yang kita miliki, perdagangan, pertanian, perkebunan, usaha apa itu bentuknya, yang halalan thayyiban, itu akan dikatakan sebagai fitnah yang menimpamu. Takarannya kapan? Apakah karena sudah tidak taklim 3 kali? Oh, ini fulan absen 3 kali, dia terlena dengan dunia. Begitu apa? Tidak. Takarannya sholat. Kalau sampai engkau meninggalkan sholat gara-gara mengurusi dunia, maka sungguh engkau telah terlena dengan dunia, tertipu dengan dunia. Dunia telah menfitnahmu, telah melalaikanmu. Jangankan wahai kaum muslimin meninggalkan sholat. Kita tahu bagi laki-laki jamaah, sholat jamaah hukumnya wajib. Dalam babnya disebutkan tentang hal itu. Gara-gara dagang atau ngurusi peternakan atau pertanian atau usaha yang lain, engkau terlambat dari melakukan sholat berjamaah, itu sudah disebutkan melalaikanmu. Maka wahai kaum muslimin, kalau demikian mari kita berhati-hati. Kalau sudah ada azan, kita berhenti. Aktivitas yang mubah ini boleh dilakukan. Tapi ketika sudah azan, jangan engkau terlalaikan oleh duniamu. Berhenti mas, saya mau sholat dulu, minta maaf. Tutup tokonya,
atau engkau stop bengkelmu, cuci tangan dan sebagainya, pergi sholat. Dokter juga seperti itu, minta maaf saya ada panggilan azan, panjenengan saya harap ngantri di luar. Atau yang sudah terkadung di dalam ya sudah di sini. Saya sholat dulu. Karena kalau engkau praktek dan dilakukan itu, oh sudah tanggung nih, gelepotan oli, adzan, engkau tidak adzan maning. Iya dan ngasar pak. Sikit duhur, sholat disit. Engkau gampang. Itu sudah terlena dengan duniamu. Sehingga ternyata dunia ini bahaya ya. Iya bahaya pak. Yang punya uang sedikit saja itu terlena. Dan bisa menghalangi dari keistiqomahan. Apalagi yang punya uang. Uang apa? Banyak. Lebih terancam lagi. Karena sibuk dia ngurusi toko. Ngurusi mungkin usaha. Ngurusi mungkin peternakan. Dia usahanya banyak. Ada pom bensin, ada ini, ada itu. Banyak urusannya. Nota-nota yang belum ditandatangani, belum setoran. Oh mikir, ini sudah datang akhir bulan. Bulan terasa lebih panas daripada matahari. Itu ketika kapan? Di akhir bulan pak. Mot-motan ini bulan. Ini sudah akhir bulan. Oh bulan datang lebih panas daripada matahari. Karena mikirnya kesetoran. Sehingga jenengan kepengen dunia ini kata apa sih sedikit bae Pak? Ingin yang banyak hartanya atau yang sedikit? Yang banyak ya. Yang banyak. Tapi yang istiqomah. Banyak monggo halalan thayyiban, tidak dilarang dalam agama kita menjadi orang kaya. Tapi jangan melalaikan. Kadangkala ada jadwal ta'lim. Maaf saya mau meeting. Bahasa mereka meeting apa aja? Mau rapat. Akhi, ta'lim dulu. Aduh, ini usaha saya nanti akan ada. Nah, akhirnya ya sudah nggak ta'lim. Jadwal ta'lim lagi. Afan akhi, ini ada jadwal ta'lim. Antum nggak pernah nampak. Afan lah, saya lagi sibuk banget. Sampai berkali-kali akhirnya lah sudah. Kamu kalau dikasih tahu jadwal ta'lim nggak pernah datang. Nggak usah tahu aja sekalian. Ikhwan sudah bosan ngomongin kamu. Kalau demikian kasihan tidak Pak? Kasihan. Yang berikutnya kaum muslimin sudah jam 1:30. Pas. Berarti sudah selesai. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Termasuk minta maaf tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini nanti diberikan kepada Ustadz yang akan datang. Ustadz Marwan atau Ustadz yang lainnya. Masya Allah pertanyaannya baik-baik. Mudah-mudahan ini menunjukkan kesemangatan dalam thalabul ilmi. Demikian bisa kami sampaikan. Diam aja. Saya menepati janji karena 1:30 Pak sudah. Nanti ada orang mengatakan lah saya full nggak tepat janjinya, kan repot saya Pak. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.